Ya pemirsa, kita awali Siang dari sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di bagian ruangan belakang. Lihat ya. Inilah aksi penyekapan diduga di latar belakangi aksi pencurian salah satu korban penyekapan. Dibantu 2 temannya yang diminta mengantarkan barang curian. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak dilepaskan. Salah satu keluarga korban pun lapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Terkait hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku penyekapan dan mendalami kasus itu guna untuk mencari adanya tindakan atau tidaknya pelaku lain. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke-3 orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin di Ketreskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta. Setelah itu 3 perampok bersenjata tajam menyatroni minimarket di Blitar, Jawa Timur. Pelaku menyekap karyawan minimarket dan uang total hingga 100 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan terekam kamera pengawas saat menyatroni salah satu minimarket di Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengejar karyawan minimarket sambil mengancamnya. Pelaku mengikat dan menyekap penjaga minimarket. Dari 3 tempat kejadian perkara di wilayah Blitar, yakni Kecamatan Wonodadi, Srengat, dan Ponggok, komplotan ini menggasak uang minimarket dengan total hingga 100 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap para pelaku di rumah mereka masing-masing tanpa perlawanan. Jadi awal mula kepada para 3 pelaku ini melakukan pencarian, hunter ke beberapa lokasi, sasarannya Alfamart yang buka 24 jam. Kini ketiganya mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kejadian naas menimpa seorang wanita kedi golf di kota Tangerang, Banten. Dirinya dianiaya oleh seorang pria yang sudah beristri. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan. Selanjutnya, tim Opsnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial, seorang kedi golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf Tangerang, Banten. Ibu korban meminta agar aparat kepolisian menghukum pelaku seberat-beratnya.
Viral di media sosial, kekerasan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dilakukan seorang pria di kawasan Tangerang, Banten. Korban merupakan seorang janda dengan 1 anak asal desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu korban mengetahui anaknya mengalami kekerasan saat melakukan panggilan video dan menemukan wajah anaknya memar pada bagian pelipis mata serta bibir yang membengkak. Kayaknya dia nutupin aja, kayak nggak mau terus terang gitu, takut ibunya khawatir, mungkin udah ngurusin anak dia di rumah, terus udah gitu dia dilakukan kayak gitu, mungkin takutnya orang tuanya gimana gitu. Mudah-mudahan yang kalau dia yang salah, mudah-mudahan dia ditangkap aja gitu. Apa kesalahannya, mungkin kalau yang kerja salah, ya diomongin baik-baik, jangan pakai kekerasan, gitu aja. Ibu korban berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, korban memiliki anak yang masih sekolah dan membiayai kehidupan 2 adiknya. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan gadis YT selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat secara sadis beraksi di 4 tempat berbeda. Tersangka dijerat pasal berlapis dan hanya diancam maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban YT tuntut keadilan. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, kali kaharep, Pik. Main, Pak. Tampang Rambo, Pik, kamu, Pik. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya, coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Tersangka Taufik menjawab dengan suara lemah, bahkan memilih menundukkan wajah saat jurnalis kembali bertanya. Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal, namun dicegah polisi. Sekitar 90 detik, tersangka kemudian digiring masuk ke ruang khusus. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh tersangka kekasihnya sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, benda keras, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggal dalam kondisi tak berdaya. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Permintaan maaf tersangka Taufik Hidayat ditolak oleh pihak keluarga. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan gadis YT mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta tersangka dijatuhi hukuman berat. Saya nggak mau pelaku hukuman mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga agar saya menghakimi dia sampai yang dia lakukan kepada saya. Adik yang
yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Korban penyekapan dan penyiksaan saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim Rumah Sakit Hasan Sadikin tengah memulihkan psikis korban. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah, udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini proses hukum kasus dugaan penyekapan dan juga penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Novia Rahmadani Sihotang, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, tiba di rumah duka di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kedatangan Novia disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Rahmadani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang
kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak kelima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simarsaya. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fakta baru terungkap dalam kematian seorang ASN wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban diduga tewas akibat dibekap dan diberi racun sianida. Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk, menunggui orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lab Forpolda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan korban investasi bodong menggeruduk kantor Mandiri Taspen di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini nyaris ricuh saat para korban memaksa masuk kantor. Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada. Kami semua itu tahunya ini adalah Bank Taspen Mandiri. Mohon berapa kami diberi upah pajak. Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen. Gara-gara utang. Saya punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hatinya para Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 20 tahun. Kami tidak akan menuntutnya, tapi kami menuntut kata lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di kantor. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit.
Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara sengketa hak milik pribadi dengan salah satu bank swasta diapresiasi. Namun transparansi dan pengembalian sisa aset masih terus dikawal. Meski memenangkan babak pertama, pihak kuasa hukum menilai masih harus mengawal eksekusi aset milik pribadi penggugat Derek Prabu Maras oleh pihak kreditur demi menuntut transparansi dan pengembalian sisa penjualan aset yang ditaksir bernilai triliunan rupiah. Mereka resmi melayangkan 2 gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menegaskan posisi kliennya dalam pusaran kasus ini murni hanya sebagai penjamin utang, bukan sebagai debitur kepada pihak tergugat atau pihak yang berutang. Sementara bank swasta sebagai pihak tergugat belum hingga kini memberikan penjelasan. Mengapresiasi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sudah memutus perkara ini dengan sangat baik dan berdasarkan hati nurani dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa 38 SHM milik Derek Prabu Maras adalah betul miliknya dan pihak penggugat tidak mempunyai legalitas dalam menggugat Derek Prabu Maras karena memang betul-betul 38 SHM tersebut. Ya pemirsa, insiden mengerikan terjadi di Cina. Sebuah pesawat kecil menghantam gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Ini menyebabkan pilot tewas dan belasan orang terluka. Sebuah pesawat kecil menabrak menara Sitik atau yang lebih dikenal sebagai China Zone, gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, China. Benturan terjadi di gedung berlantai 109 dengan ketinggian mencapai 528 meter, yang masuk dalam daftar 10 gedung tertinggi di dunia. Akibat tabrakan tersebut, puing-puing pesawat dan pecahan kaca berjatuhan di sekitar pintu masuk timur gedung, memaksa warga dan pekerja kantor berlari menyelamatkan diri. Kecelakaan itu menewaskan sang pilot di lokasi kejadian, sementara sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca dan material bangunan yang berjatuhan ke jalan. Akibat kejadian ini, area di sekitar menara sempat ditutup, sementara tim darurat dan aparat keamanan diterjunkan untuk melakukan evakuasi, serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Pasca gempa mengguncang Venezuela, kerusakan parah juga terjadi di negara bagian La Guaira. Gempa bermagnitudo 7,5 ini juga menyebabkan 1.430 orang tewas, sementara sebanyak 68.000 orang hilang. Melalui pantauan udara, lingkungan Playa Grande di Satya Lamar, negara bagian La Guaira, alami kerusakan parah setelah 2 gempa bumi mengguncang Venezuela pada awal pekan ini. Rekaman menunjukkan bangunan runtuh, rusak parah. Sementara 100 unit alat berat dikerahkan. Di antara runtuhan, 1 upaya pembersihan puing. Jumlah korban tewas meningkat dari 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu. Dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Sementara lebih dari 68.000 orang hilang. Dengan lebih 50.000 orang masih belum ditemukan. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara Brasil mendarat di Pangkalan Udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis, dan juga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Brasil di bawah Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu waktu setempat. Pemerintah Brasil juga mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 1.430 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will the U.S. exactly. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Teheran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Usai diserang Israel, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran serang kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Atas insiden tersebut, Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kedua belah pihak kembali saling serang. Penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengatakan setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas lebih hebat. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. AS menyerang Iran setelah sebuah kapal AS dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Sementara Iran membalas dengan meluncurkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menanggapi ketegangan di Selat Hormuz, penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas dengan cepat dan menghancurkan. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa hanya kapal yang mendapat izin yang dapat melewati Selat Hormuz. Iran juga menyebutkan adanya konsekuensi bagi kapal-kapal yang tetap melintas. Dalam hal ini Iran juga peringatkan bahwa pengizinan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk hanya akan mengancam keamanan Timur Tengah. Peringatan muncul setelah AS dan Iran kini kembali serang beberapa hari usai kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. Di tengah meningkatnya eskalasi AS Iran, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan para pemimpin GCC bahwa mengizinkan pangkalan AS di negara mereka hanya akan mengancam keamanan.
GCC merupakan Dewan Kerjasama Teluk beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Melalui akun resmi media sosialnya, Ibrahim Azizi mengatakan pangkalan militer AS di negara Teluk telah berubah menjadi sumber ancaman alih-alih memberikan keamanan. Ia juga menyebut kekuatan rudal dan drone Iran serta pengelolaan Selat Hormuz merupakan batasan mutlak yang tak boleh dilanggar. Sehingga satu-satunya jalan menuju keamanan regional hanyalah dengan menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Sementara itu, penasihat pemimpin revolusi Islam dalam urusan internasional Ali Akbar Velayati juga ikut mengecam Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa stabilitas negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia saat ini adalah karena pengelolaan Iran atas jalur Selat Hormuz. Ia juga menyebut Amerika Serikat hanya membawa penjarahan dan kekerasan ke kawasan Timur Tengah. Setelah beberapa hari AS dan Iran menyepakati gencatan senjata, kedua pihak kini kembali saling serang. AS meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Sementara Iran juga meluncurkan serangan balik ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. 7 anggota pejuang Hizbullah terlihat sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel ini menghindari ancaman ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu serangan di wilayah yang berbeda. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Sebelumnya Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah menjadi ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara Zionis Israel melakukan agresi militernya di Al-Jabal, Lebanon Selatan. Terdengar suara rentetan tembakan Zionis Israel di permukiman warga. Agresi ini terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Dalam hal ini pejuang Hizbullah tidak tinggal diam. Terlibat aksi baku tembak dengan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rentetan tembakan saling membalas dari kedua belah pihak pada malam hari. Gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת
הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Netanyahu tegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan yang untuk mencegah serangan Iran dan juga Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע... Ya pemirsa, jumlah manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer kembali bertambah menjadi 5 orang. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program SPPI, Dr. Iksan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Sebelum menyatakan lolos mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Menurutnya kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun juga lingkungan. Hingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Hingga 27 Juni 2026, tercatat 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Berikut data lengkapnya. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Hari kemudian Anissa Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. Sementara 23 Juni 2026, Novia Rahmadani Sihotang dilaporkan meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil di Jakarta. 26 Juni 2026, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia di Jakarta akibat sesak nafas. Di hari yang sama, Nola Diasari dari Satuan Depo Pendidikan atau Dodik Bela Negara Kalimantan juga meninggal dunia akibat sesak nafas. Seluruh kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan disebut akan menjadi bahan evaluasi program latihan dasar militer ke depannya. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pastikan porsi latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI dalam latihan dasar militer atau Latsarmil telah terukur. Kemhan menilai kegiatan Latsarmil tidak memiliki porsi yang berat, bahkan terbukti bisa mengakomodasi peserta SPPI yang disabilitas. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Maijen Ketut Gedewetan, menegaskan bahwa Latsarmil bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Terkait hal tersebut, program ini dipastikan akan terus berjalan. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa
Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap laksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Sebelumnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, berharap ada evaluasi pasca kematian calon manajer Kopdes saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Menyampaikan berduka cita yang amat dalam atas meninggalnya 3 peserta SPPI tersebut. Kita memantau proses di mana dan kita, kalau dari pengetahuan saya, proses rekrutmen, tes kesehatan segala macam itu sudah dilalui dan bila mana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang pansus hak angket DPRD Kabupaten Goa terkait dugaan perselingkuhan Bupati Goa dan konsultan politiknya digelar di kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara Bupati Goa, Siti Husniah Talerang, menilai pembahasan yang menyentuh ranah pribadi tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sidang pansus hak angket DPRD Goa yang mengusut sejumlah persoalan yang diduga melibatkan Bupati Goa, Siti Husniah Talerang, digelar di gedung DPRD Goa, Sulawesi Selatan. Dalam sidang itu 14 saksi hadir untuk memberikan keterangan di hadapan anggota pansus, termasuk mantan suami Bupati Kabupaten Goa berinisial HA dan mantan supir Bupati Goa. Dalam sidang pansus hak angket tersebut, panitia pansus membawa 3 isu, yakni penyalahgunaan wewenang dalam memutuskan beasiswa S3 salah satu pegawai RSUD Sheikh Yusuf Kabupaten Goa, korupsi pengadaan seragam sekolah gratis yang menelan anggaran 16 miliar rupiah, serta dugaan perbuatan tercela Bupati Goa yang diduga berselingkuh dengan konsultan politiknya. Sementara pembahasan terhadap dugaan perbuatan tercela dilakukan karena materi itu termasuk dalam usulan hak angket yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat sebelumnya. Bupati Goa Siti Husniah Talerang menyayangkan terkait pembahasan yang menyentuh kehidupan pribadinya. Saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non kebijakan. Menurut saya, mari kita benar-benar memahami tugas kewajiban masing-masing karena setiap manusia itu mempunyai privasi yang sebenarnya siapapun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu. Kami telah bersepakat di pansus ini dan bahkan di DPRD ini untuk kita tidak masuk di persoalan pribadi. Kita masuk ke persoalan kebijakan dan kewenangan dan adanya kemungkinan gangguan-gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sidang pansus hak angket rencananya akan kembali digelar pada Kamis mendatang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPK menyebut terus memantau kondisi kesehatan tersangka korupsi kuota haji Yakut Kholil Kaumas. Setelah sehat, penangguhan masa tahanan Yakut akan dicabut. Sejak menjalani perawatan di RS Polri, penyidik KPK melakukan pembantaran atau penangguhan masa tahanan Yakut Kholil Kaumas. Tersangka korupsi kuota haji ini mengalami sakit pada saluran pencernaan hingga harus jalani rawat inap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setelah pihak rumah sakit menyatakan mantan Menteri Agama ini sehat, maka proses hukum akan kembali ia jalani. Terkait dengan pembantaran penahanan tersangka saudara YCQ dalam perkara kuota haji, penyidik masih terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan
Dan KPK tentu meyakini bahwa dokter dan tim medis di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akan bertindak secara profesional dan cepat sehingga saudara JCQ bisa segera pulih dan kembali mengikuti proses hukum. Semua pihak tentunya mengharapkan bahwa rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian hukum kepada pihak. Informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Ya pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan. Sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karirnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak?
Guru Besar Ilmu Hukum Hipnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hipnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Heru Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin memastikan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tidak pecah kongsi. Keduanya dengan tetap satu visi misi dalam mengungkap ijazah Jokowi. Saya ingin meluruskan bahwa Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo itu tidak pecah kongsi, tetap satu bulan tekadnya untuk melanjutkan proses ini di pembuktian persidangan, mengingat saat plea bargaining, yaitu proses prosedur di KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20/2005, yang dilakukan pada tahap 2 saat pelimpahan, itu mereka ditanya kembali oleh jaksa, apakah akan berdamai dengan Joko Widodo, apakah akan meminta maaf dengan Joko Widodo, jawabannya seragam, kompak. Mereka tidak akan berdamai dan mereka tidak akan meminta maaf karena merasa tidak bersalah tentang penelitian yang mereka lakukan berdasarkan keilmuan dan saintifis yang mereka kuasai masing-masing. Sehingga dari sisi posisi dasarnya itu sama-sama ingin melanjutkan perjuangan, jadi tidak ada perbedaan. Adapun mengenai teknis perjuangan itu memang beda. Roy Suryo mengambil upaya pra-peradilan sementara Dr. Tifa mencabut, dan kalau dari sisi pokok perkara keduanya sudah. Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut Jokowi adalah pelapor tidak bertanggung jawab. Jika tidak juga hadir dalam persidangan kasus fitnah ijazah, Hipnu juga menyebut jika Jokowi enggan hadir, maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Deliknya adalah delik aduan. Dalam delik aduan adalah korban yang mengadu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan suatu persidangan terhadap delik-delik aduan, yang diperiksa pertama kali adalah si korban. Oleh karena itu, sebagai bentuk peradilan yang baik, due process of law meletakkan suatu public hearing. Public hearing itu mendengar, karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban. Kan itu, mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor adil, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa? Pengadilan menghentikan proses hukum yang dilakukan terhadap delik aduan Pak Jokowi, sehingga dinyatakan perkara tidak. Sementara itu, Jokowi pernah berujar ia akan berjanji menunjukkan ijazah saat persidangan nanti. Di proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah sampai. Ya pemirsa, safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Lampung berlanjut dengan menghadiri prosesi adat di Rumah Adat Kedatun Keagungan. Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 3 pemuka adat Lampung. Kunjungan Jokowi di Rumah Adat Kedatun Keagungan Lampung disambut para pemuka adat dan tokoh masyarakat. Dalam prosesi tersebut, Jokowi menerima penyematan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa sebagai simbol penghormatan dari masyarakat adat Lampung. Penganugerahan gelar adat ini diharapkan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai budaya Lampung, sekaligus mempererat hubungan antara tokoh nasional dan juga masyarakat adat.
Setelah memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa, Jokowi langsung jalan-jalan mengunjungi sentra kuliner di kawasan Maliosewu, Kabupaten Lampung. Tiba di lokasi, mantan wali kota Solo ini langsung menyapa warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Tidak hanya itu, Jokowi juga meninjau berbagai kios kuliner khas Lampung yang sengaja disajikan. Rencananya setelah menyapa warga, Jokowi akan mengunjungi tempat latihan atlet angkat besi di Pringsewu, namun agenda ini dibatalkan. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung tolak safari politik Jokowi. Aksi unjuk rasa dikawal oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Ratusan massa menyatakan penolakan terhadap safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap situasi yang kini sedang menjadi perdebatan publik, yakni polemik dugaan ijazah palsu yang menurut mereka telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Massa berpandangan bahwa polemik tersebut sebaiknya mendapat penjelasan dan penyelesaian yang tuntas agar tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dengan massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi di lokasi aksi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga gagal menyalip sebuah sedan mewah jenis supercar di Kota Bekasi, Jawa Barat menabrak pemotor pada Sabtu malam. Akibatnya seorang pemotor pria yang membonceng anak perempuan yang menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik pasca sebuah sedan mewah berwarna kuning menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang bapak yang membonceng anak perempuannya di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu penumpang sedan sempat turun dan terlihat mengalami syok usai menabrak pemotor. Menurut saksi mata, pengendara supercar ini tidak melaju kencang namun berusaha menyalip dan gagal hingga menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Sepeda motor korban bahkan sempat terseret 5 meter hingga mengalami kerusakan. Pengemudi diduga berkendara sambil menelpon. Motor kayak pelan gitu kan, yang jalur tengah sini, cuman masih di daerah sana. Nah, terus si mobilnya kayak rada-rada kanan, tapi nggak ke kiri-kiri. Nah, akhirnya kayak ke kanan terus banyak keluar sini, hilang inilah kayaknya. Akibat kejadian ini, 2 orang korban yang merupakan bapak dan anak harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu seorang polisi menabrak mobil warga lantaran curiga istrinya berada dalam mobil tersebut bersama selingkuhannya. Namun saat diperiksa ternyata sang istri tidak ada di dalam mobil tersebut. Inilah video amatir saat HSR, personel Polres Tapanuli Selatan, menabrak mobil seorang warga di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada 28 Mei lalu. Kejadian itu sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kencangnya tabrakan membuat bagian depan mobil oknum polisi ringsek. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan insiden dilatar belakangi pelaku yang curiga istrinya berada di dalam mobil bersama selingkuhannya yang berinisial LH. Namun saat diperiksa pelaku, wanita yang berada di dalam mobil ternyata bukan istrinya. Hasil pemeriksaan sementara dijelaskan bahwa terlapor HSR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya inisial LH pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu ya melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya inisial LH yang menggunakan CR-V dan ditabrak dengan kendaraan dari belakang oleh kendaraan terlapor
dengan Innova seperti itu. Hasilnya di dalam mobil itu mau ada istrinya atau gimana Pak? Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan. Kasus ini telah dilaporkan korban LH secara pidana umum dan profesi Polri pada 28 Juni lalu. Penyidik masing-masing satuan kerja sedang menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan laporan Anda, Brigadir. Ya baik, terima kasih Indra. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Agus Salim dan Indra dalam rangka hari atau HUT DKI Jakarta yang ke-499. Memang pada saat ini Ragunan diberlakukan gratis masuk bagi KTP Indonesia, masyarakat Indonesia. Tentunya ini juga berpengaruh pada peningkatan volume kendaraan pada kawasan Ragunan ini seperti yang terlihat untuk arus lalu lintas dari arah Pejaten yang akan mengarah ke arah Ragunan saat ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Ragunan. Dan peningkatan volume kendaraan ini juga terlihat dari ruas jalan TB Simatupang yang akan mengarah ke Ragunan. Ini imbas dengan adanya pemberlakuan gratis tiket masuk kawasan Ragunan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pemerintah DKI Jakarta memberlakukan tiket gratis masuk, namun untuk biaya parkir dan biaya wahana tarifnya normal. Untuk itu kami juga harapkan bagi para pengguna jalan yang akan mengarah ke Ragunan untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda agar terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Hingga siang hari ini untuk arus lalu lintas dari arus balik kendaraan dari Ragunan yang akan mengarah ke arah Jakarta Timur ataupun Pasar Minggu dan Jakarta Selatan, tentunya ini juga sudah mulai terlihat adanya aktivitas masyarakat yang akan kembali ke kota-kota di sekitar Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan sekitarnya. Dan peningkatan volume kendaraan untuk arus balik ini akan terjadi hingga sore hari nanti. Melihat memang kondisi untuk saat ini masih terjadi peningkatan aktivitas masyarakat ataupun masih ada masyarakat yang akan mengarah ke Ragunan. Meskipun begitu juga kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka serta penggunaan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 dan juga safety belt bagi pengendara roda 4. Hal ini demi terwujudnya keselamatan di jalan bagi pengendara maupun pengemudi yang akan beraktivitas ke arah Ragunan. Kami harapkan Anda tetap menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dan harap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan yang akan mengarah ke Ragunan demi terwujudnya keselamatan dan juga keamanan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Indra di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara, Polda Metro Jaya menggelar kegiatan masak besar yang terbuka untuk umum. Sebanyak 3.000 porsi nasi tongseng sapi dan es buah naga disiapkan untuk dibagikan secara gratis. Kegiatan masak besar ini digelar di markas Polda Metro Jaya pada Minggu pagi. Acara ini terbuka bagi seluruh masyarakat dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara hingga 1 Juli mendatang. Panitia menyiapkan 3.000 porsi nasi tongseng daging sapi serta 3.000 gelas es buah naga yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung.
Kegiatan ini juga melibatkan personil Polda Metro Jaya yang turun langsung dalam proses memasak dan melayani para masyarakat. Bergizi pokoknya, sama ada sayur, nasi, sama daging ya. Pokoknya mantap lah, tongseng ya, dibikin tongseng. Oh ya, jangan lupa nih ada minumannya es buah. Saya habis olahraga, habis lari kan dari sini. Oh ada makanan gratis, ya udah kita kesini aja. Pas banget kan perut kosong kan habis lari. Nah iya. Kalau untuk makanannya kita yang lagi habis lari kan, lumayan menggugah ya selera. Iya, enak banget, tongsengnya berasa banget. Puncak perayaan HUT ke-499 menuju 5 abad DKI Jakarta digelar di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan dan sejumlah ornamen Betawi menghiasi kawasan Bundaran HI. DKI Jakarta sebagai kota global dan berbudaya merayakan HUT ke-499 menuju 5 abad dengan menggelar acara yang berpusat di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Terdapat panggung musik, pertunjukan multimedia spektakuler, video mapping, flying lead, hingga lighting show. Pada kesempatan ini, pemerintah Provinsi Jakarta juga akan meluncurkan logo menuju 5 abad Jakarta di tengah acara perayaan. Selain itu, panggung utama akan dimeriahkan sejumlah musisi nasional. Untuk mempermudah akses, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif Rp1 untuk layanan transportasi umum Transjakarta, MRT dan juga LRT Jakarta selama tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan selama acara berlangsung. Menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Acara malam hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala mengucap syukur atas perjalanan panjang Jakarta. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk kerukunan umat beragama dipersilakan. Kita berdoa dulu yang khusyuk ya. Spesial HUT Jakarta ke-499 tahun, masyarakat dapat menikmati gratis masuk kawasan Ancol. Dan seperti apa situasi di sana? Sudah terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifa bersama juru kamera Muhammad Koirudin. Melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Hadisti, bagaimanakah keseruan liburan di kawasan Ancol dan apakah promo gratis masuk Ancol wajib melakukan reservasi terlebih dahulu? Silakan laporan Anda, Hadisti. Ya, Indra dan juga pemirsa, meskipun cuaca sangat terik pada siang hari ini, namun antusias pengunjung di sini begitu tinggi. Sejak pagi tadi, kawasan Ancol ini sudah dipadati oleh ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Nah, hari ini memang menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat untuk dapat merasakan program masuk gratis ke kawasan Ancol yang diberlakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Namun untuk memanfaatkan program ini memang masyarakat atau pengunjung harus terlebih dahulu registrasi dan juga reservasi untuk hari ini. Nah, ini karena memang tiket masuknya gratis sehingga hari ini sudah ramai sekali, sudah padat sekali kawasan Ancol ini, khususnya di Pantai Lagun yang memang ini menjadi salah satu spot dan juga area favorit nih bagi pengunjung. Karena banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di sini, tidak hanya sekedar bermain pantai, bermain pasir, namun juga masih banyak aktivitas seperti bermain layangan, jalan-jalan santai atau hanya sekedar duduk, piknik sambil menikmati camilan dan menikmati suasana angin yang ada di kawasan Pantai Lagun Ancol ini. Nah, kawasan pantai ini memang sangat ramah bagi keluarga, khususnya yang membawa anak-anak. Ini tentunya dapat menarik minat anak-anak yang bermain di sini, khususnya untuk libur di akhir pekan hari ini. Nah, kita lihat bersama Indra, bahkan di sini ada salah satu pengunjung tampaknya yang sedang bermain layangan. Sepertinya ini juga menarik. Kita ajak berbincang sebentar begitu, Bapak, permisi. Oke, Bapak dengan siapa ini? Dengan Bapak Amir. Oke, Pak Amir dari mana, Pak Amir? Dari Bumiayu. Oh, dari Bumiayu. Lo jauh lo dari Bumiayu. Oke, ini ke Ancol liburan sama keluarga? Iya, liburan sama keluarga. Keluarga. Nah, Pak, ini kan lagi ada tiket masuk gratis ya. Nah, Bapak dapat kesempatan ini? Semalam buka itu aplikasi di Google. Masuk gratis ya? Iya. Oke, gimana Pak keseruan dan aktivitasnya ngapain aja? Ya, alhamdulillah nih anak-anak senang nih main layangan deh. Biasa muter-muter aja deh gitu. Oke, baik. Nah, Bapak menilai nih wisata Ancol ini gimana sih? Bagus sih. Iya, lumayan. Bisa lebih sering lagi ya. Senang sih dia. Terima kasih ya Pak Amir. Ya,
itu dia Indra dan juga pemirsa, memang ini sangat dinilai ramah bagi keluarga khususnya yang membawa anak-anak. Banyak aktivitas mereka di sini yang bisa dilakukan bersama keluarga, bersama anak-anak. Seperti tadi Pak Amir, ini jauh-jauh dari Bumiayu, Jawa Barat, mampir ke Ancol ini untuk wisata bersama keluarga, memanfaatkan liburan mereka di sini dengan berbagai aktivitas. Salah satunya ini bermain layangan. Dan kebetulan tadi Pak Amir juga bilang bahwa dia memanfaatkan masuk secara gratis pada hari ini. Demikian, Indra. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifah bersama juru kamera Muhammad Koirudin melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Hadisti.